Jadi kita kasih tahu oh begini kalau di kita ada jurusan ini, prodi ini, fasilitasnya ini, nanti kurikulum yang dipelajari ini sampai lulus begini, lulusnya nanti jadi apa juga sampai ke situnya gitu. Bahkan kita sediain misalnya minat bakatnya kemana gitu. Kalau ini data trend, jadi sebenarnya ini yang kita pengen tahu tuh dalam 1 tahun gitu ya, unit kita ini kapan sih ngegasnya, kapan ngerimnya. Nah itu goalsnya sebenarnya yang kita pengen cari. Oh ini berarti perjalanan Universitas Narutama untuk intake maba selama 1 tahun. Benar. Jadi saya terutama misalnya kalau kita jualan terus ditolak, udahlah mental langsung ambruk, enggak lah, jangan. Jadi bapernya jangan lama-lama ya. Jadi kita tetap semangat, tetap olah data lagi, ya cari cara lain. Kalau perlu kolaborasi sana sini, makanya. Halo Tribuner, selamat datang kembali dalam podcast Cakap Sana Cakap Sini bersama saya Akira Tiandika, yang mana pada episode kali ini akan membahas mengenai dunia marketing. Nah, mungkin teman-teman Tribuners nih pasti udah bisa membayangkan kan bahwa pekerjaan di dunia marketing ini sebenarnya cukup luas gitu, bahkan sangat luas. Tapi ada satu pekerjaan di dunia marketing yang sepertinya jarang disorot, yaitu teman-teman marketing yang berada di perguruan tinggi atau yang berada di bidang pendidikan gitu. Karena mungkin teman-teman akan tidak bisa membayangkan gitu bahwa produk jualan dari di dunia pendidikan itu seperti apa, produk jualan dari teman-teman di perguruan tinggi itu seperti apa gitu. Nah, maka dari itu hari ini sudah hadir bersama Akira yang nantinya akan membahas mengenai dunia permarketingan ini, khususnya di perguruan tinggi. Dari Universitas Narutama ada Mas Kausya Fafiandani. Halo, selamat datang Mas. Halo. Kok gak semangat sih Mas? Saya ulangin ya. Halo, selamat datang Mas Kausya. Halo. Oke, nah buat teman-teman yang mungkin perlu tahu bahwa Mas Kausya Fafiandani ini merupakan dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Narutama dan Direktur Marketing Kerjasama Institusi serta Product Researcher dari Sevima. Tuh kan banyak banget yang dikerjakan oleh Mas Kausya. Nah Mas, ini kan hari ini spesial nih, spesial Universitas Narutama hadir di podcast Tribun Jatim Network untuk membahas mengenai bidang marketing. Nah, bidang pekerjaan di dunia marketing itu. Nah, mungkin Mas Kausya bisa menjelaskan sih dari ini kan kalau misal kita ngomongin marketing secara umum itu kan ya pasti jualan gitu kan. Nah, tapi kalau di perguruan tinggi itu seperti apa yang dikerjakan oleh Mas Kausya? Oke. Jadi marketing di perguruan tinggi gitu ya, Mbak Akira. Kalau di kita di marketing perguruan tinggi itu memang goalsnya adalah tiap tahunnya itu gimana mendatangkan mahasiswa baru sebanyak-banyaknya. Ya. Gitu. Oh ya, itu pasti. Ya, itu kalau di industri lain pasti nyebutnya kayak penjualan gitu kan. Nah kalau di kita biasanya kita nyebutnya intake mahasiswa gitu, intake mahasiswa baru. Jadi itu adalah KPI kita di setiap tahun gitu. Jadi selain mendatangkan mahasiswa baru, kita juga gimana menjaga mereka sampai dari awal pendaftaran sampai dia lulus seperti itu. Jadi ada dua KPI ya. Itu yang pertama mendatangkan, yang kedua retention namanya kalau di marketing. Jadi retention rate-nya. Jadi supaya dia tetap lanjut kuliah mulai bahkan kalau bisa dari S1, S2 sampai S3 mungkin ya seperti itu. Oke. Nah, ini tuh yang mungkin jarang kalau aku pribadi mungkin nggak pernah tahu bahwa ternyata KPI dari tim marketing itu ada yang untuk menjaga agar teman-teman mahasiswa ini bisa sampai lulus. Karena maksudnya yang aku tahu kalau di mungkin marketing perguruan tinggi mendatangkan mahasiswa sebanyak mungkin atau apa tadi nyebutnya intake mahasiswa intake gitu. Mahasiswa. Nah, untuk menjaga agar mereka tetap berada di satu perguruan tinggi dari mereka masuk sampai lulus ini
gimana Mas? Maksudnya apa yang dilakukan gitu? Ya kalau dari kita kan kalau unit marketing ini kan dia non akademik ya. Jadi ada yang akademik itu melibatkan mungkin dosen, rektorat dan lain-lain. Nah, kalau kita di non akademiknya. Jadi dari sisi non akademiknya gimana sih supaya si mahasiswa ini dia betah di kampusnya, happy di kampusnya sampai dia lulus akhirnya dia mempromot kampus kita gitu ke adik-adiknya gitu misalnya atau ke tetangganya atau ke circle-nya dia gitu. Nah, itu harapannya begitu. Jadi ujung-ujungnya nanti kan menaikkan intake juga gitu. Oh ya. Seperti itu. Benar-benar. Ya. Kalau di produk biasanya after sales namanya. Okay. Nah, kayak gitulah. Jadi supaya recurring dia tetap pakai produk kita, dia beli gitu. Kalau di universitas seperti itu. Oke, baik. Nah, tapi ini aku juga pengen tahu nih mengenai apa bedanya marketing secara umum atau marketing di perusahaan-perusahaan lain dan juga marketing di perguruan tinggi. Iya. Itu tetap ada bedanya atau sama kah? Oke. Jadi sebenarnya kalau marketing kan pada umumnya sama ya, seperti yang tadi saya sebutin penjualan ya kalau di perguruan tinggi intake. Cuman mungkin bedanya kalau kami di perguruan tinggi, jadi gini. Kalau Mbak Akira misalnya kalau beli produk habis bayar kan let's say contohnya handphone gitu ya. Habis bayar terus ngidupin HP-nya langsung bisa dipakai, langsung bisa dinikmati gitu ya. Kalau kita habis bayar nikmatinya 4 tahun lagi gitu. Lama. Ya, tunggu setelah lulus dapat ijazah baru mungkin keterima di tempat kerja atau nah seperti itu. Itu challenge-nya sih kalau kita di dunia marketing. Jadi lebih ke konsultatif selling ya namanya gitu. Jadi nggak kan orang milih kuliah juga nggak kayak milih handphone atau milih baju atau apa gitu ya. Jadi ini masa depannya orang gitu. Nah, jadi di situ sih challenge-nya dan bedanya di situ gitu. Gitu. Jadi ya lebih konsultatif selling sih. Jadi perlu ada kayak pendekatannya tuh lebih panjang. Gitu, journey-nya itu lebih panjang gitu. Berarti kalau misal ngomongin marketing di perguruan tinggi ini rangkapnya banyak ya? Banyak sekali. Kayaknya kalau misal di sekolah-sekolah nyambi jadi guru BK. Karena ada apa tadi konsultatif benar. Nah, baik. Tapi itu konsultatif selling. Konsultatif selling itu kalau di Universitas Narutama sendiri seperti apa bentuk rupanya gitu? Apakah seperti yang Mas Kausya bilang tadi ada pendekatan kalau saya sih ngibaratinya seperti guru BK itu tadi ada obrolan-obrolan atau apa atau kayak gimana bentuk ininya? Ya. Jadi gini kalau kita gambarin kayak funnel gitu ya Mbak. Jadi kan dari dia belum kenal Narutama terus dia dapat awareness-nya dulu gitu ya. Nah setelah ini dia baru mulai nanya-nanya tuh, inquire dia nanya ke kita. Nah di situ udah mulai di start konsultatifnya. Jadi kita kasih tahu, oh begini kalau di kita ada jurusan ini, prodi ini, fasilitasnya ini, nanti kurikulum yang dipelajari ini sampai lulus begini, lulusnya nanti jadi apa juga sampai ke situnya gitu. Bahkan kita sediain misalnya minat bakatnya kemana gitu. Ada juga yang bingung saya pengen di Narutama tapi prodinya apa ya? Nah kayak gitu itu juga kita bantu juga untuk konsultasi. Itu. Menyesuaikan dengan minat dan bakat gitu. Ya. Oke, baik. Mas, sorry ini sebelumnya aku karena di pekan yang sebelumnya sempat nanya sama Bu Evi kalau Bu Evi itu udah berapa lama sih di dunia perhumasan. Tuh kalau Mas Kausya ini udah berapa lama sih Mas di dunia permarketingan itu? Di marketing saya dari 2018 sampai sekarang. Jadi berapa tuh? 6 tahun ya. Kurang lebih 6 tahun. Oke ya. Legend juga ya sama kayak Bu Evi. Nah, Mas selama 6 tahun itu berarti langsung ke Narutama atau sempat melewati perusahaan-perusahaan lain dulu atau gimana? Enggak, sebelumnya memang saya masih di Narutama, cuman di waktu itu unitnya di AIRO ya, di International Relation. Setelah itu 2018 saya di Direktur Marketing. Kebetulan basic pendidikan saya juga kan marketing gitu ya, jadi inline.
Ya masih sampai sekarang kalau yang di marketingnya. Terus di 2021 saya juga join ke Sevima, ya kayak perusahaan edutech gitu di Surabaya home base-nya gitu. Oke, baik-baik. Nah, ngomongin soal tadi karena Mas Kausya sempat menyebut soal background pendidikan nih. Kalau untuk terjun ke dunia marketing itu apakah harus punya background pendidikan marketing atau apa aja deh bisa, yang penting kamu bisa jualan gitu. Iya sebenarnya nggak harus sih linear ya, nggak yang selalu harus linear, cuman nanti memang ada saat-saat dimana pada saat proses penjualan atau proses di dunia marketing itu akan dibutuhkan kayak misalnya skill-skill yang membutuhkan tools marketing. Nah itu yang mungkin yang nggak didapat oleh teman-teman yang di luar jurusan marketing gitu ya. Misalnya kayak BMC ya, business model canvas, atau PVC, value proposition canvas, kayak gitu-gitulah. Atau mungkin 4PS, Six Sigma kayak gitu-gitu. Itu mungkin nanti di situ agak terhambatnya ya, kayak gitu. Kayak pernah dengar Six Sigma. Seperti itu. Jadi tapi itu untuk misal nih ada teman-teman yang mereka tertarik sama marketing atau mereka memang udah terjun di dunia marketing meskipun mereka bukan dari jurusan marketing. Nah, kalau mereka pingin skillnya nambah atau biar groundnya kuat, itu kan mereka nggak punya teori apapun. Nah, sebenarnya teori-teori mengenai marketing itu bisa dipelajari individual gitu nggak sih Mas? Maksudnya nggak usah melewati jalur pendidikan ya. Sebenarnya bisa sih, kan sekarang banyak ya kayak misalnya kayak kelas-kelas online atau bootcamp, itu kan cukup 1 semester atau mungkin 3 bulan itu udah dapet ilmunya, udah bagus-bagus semua sih, dan itu ada di online semua juga udah bisa gitu. Jadi kalau cuman untuk memenuhi kebutuhan knowledge, saya rasa itu udah cukup sih. Nah, mumpung ada Mas Kausya di sini, mungkin bisa nih dibocorkan sedikit gitu mengenai teori-teori atau apa aja yang perlu dipelajari oleh teman-teman yang saat ini mungkin di dunia marketing tapi mereka bukan dari pendidikan marketing gitu. Mungkin bisa dijelasin sama Mas Kausya, bocorin aja lah dikit-dikit gitu. Ada beberapa teori ya atau tools yang memang sering saya pakai pada saat misalnya consulting sesuatu case pemasaran gitu ya. Mungkin yang paling sering itu, ini udah kuno sih, udah lama, STP namanya, segmentasi, targeting, positioning. Ya itu saya juga belajar ya. Terus SWOT juga pasti udah tahu semua ya, itu untuk menentukan positioning kita di mana gitu kan. Terus ada namanya mungkin clustering, mungkin data clustering, data profiling, data trend kayak gitu. Nah itu juga kita pakai tools-tools untuk menentukan nanti strategi marketing kita gimana ya gitu. Jadi supaya tidak asumsi dan hanya ngebayang-bayang gitu. Jadi semuanya by data semua gitu. Oh mungkin karena copywriting itu juga termasuk produk marketing. Maksudnya itu termasuk cara marketing untuk mengambil audiens. Pantesan itu kok salah satunya copywriting merasa juga. Pernah belajar. Kan nggak sembarang buat copywriting ya. Harus tahu dulu kan audiensnya siapa gitu. Oke, baik-baik. Mungkin bisa bisa ditampilkan ada slide mungkin yang bisa dijelaskan oleh Mas Kausya kepada teman-teman Tribuners bahwa untuk belajar marketing tuh harus seperti ini loh. Karena nggak asal jualan aja kan, kalau misal asal jualan kemudian kan tetap marketing kan pasti ada targetnya, dia harus dapat berapa, harus ini. Nah kalau mereka nggak tahu groundnya atau nggak tahu teorinya kan nanti dapatnya agak susah ya. Oke, baik. Nah ini contoh-contoh data sih yang kita pakai untuk analisa ya. Ini data. Nah ini profiling. Jadi karena kita marketing pendidikan tinggi ya. Ini mungkin bisa di pause dulu. Ini soal report. Ini deh ya. Nah ini nih data cluster nih. Kalau misal ini kan kita ngomonginnya marketing di dunia pendidikan ya. Jadi tentu saja data yang diberikan adalah data sekolah gitu. Ini gimana nih Mas soal data cluster asal sekolah nih? Ya jadi kalau di mungkin ini marketing pada umumnya gitu ya. Kalau mendiagnosa atau menganalisa kan pasti dari data penjualan namanya ya.
apapun itu bisnisnya, mau produk atau jasa, pasti yang dicek dulu adalah data penjualan dulu gitu kan. Karena kita harus tahu dulu ini yang beli produk kita ini siapa aja sih, betul. ya kan itu dulu nih sumbernya gitu. Nah sama kalau di pendidikan juga sama, ini kampus sekian banyak student nih dari mana aja gitu, saya harus tahu dong gitu, harus saya dalemi nih, harus saya kenalin nih gitu. Betul. Nah, paling gampang kan dari asal sekolahnya gitu, nggak mungkin kan satu-satu kan mahasiswa gitu. Jadi dari asal sekolahnya, dan itu kita tarik historinya 4 tahun terakhir gitu, supaya ada trennya kelihatan. Jadi bisa tahu mana sih pendatang baru, mana yang memang loyal sekolahnya, ya kan. Makanya kita tarik trennya 3 sampai 4 tahun. Seperti itu. Nah, kalau dari data ini kan kelihatan lah asal sekolahnya, yang di pojok kanan atas itu misalnya dari SMA mana kayak gitu. Kami biasanya di tim marketing nyebutnya ini sekolah-sekolah bestie kita. Sekolah bestie yang Ya, udah langganan masuk Narotama bener, gitu ya. Jadi apa namanya, ya udah kita fokusnya ke sini saja gitu. Oke. Bukan berarti kita mentiadakan sekolah yang lain, enggak. Cuman lebih fokus ke sini, sisanya kita eksplorasi aja. Oke, mungkin lebih ngegenjot Ngegasnya di sini, penjualan. iya Oke, benar. benar. Karena ya terkait dengan anggaran, terkait dengan resources, sumber daya manusia kan kita juga terbatas. Jadi ya sudah, dimaksimalkan aja di tempat sini, yang begitu. sudah terlihat hasilnya gitu. Oke, mungkin bisa dilanjutkan. Oke, stop di sini. Data trend intake. Kalau ini data trend, jadi sebenarnya ini yang kita pengen tahu tuh dalam 1 tahun gitu ya, unit kita ini kapan sih ngegasnya, kapan ngerimnya. Oke. Nah itu goalsnya sebenarnya yang kita pengen cari. Oh ini berarti perjalanan Universitas Narutama untuk intake maba Intake selama sama 1 tahun, tahun. benar. Oke. Jadi kan nggak mungkin kita ngegas terus dari Januari sampai Iya, Desember betul. kan, bisa habis anggarannya Mencas. Jadi palingnya kita tahu oh trennya begini ya. Jadi kita bisa prepare mungkin sebulan atau 2 bulan untuk mulai dinaikin trafficnya, mulai diinjak gas pelan-pelan gitu. Pada saat decline ya mulai turun pelan-pelan gitu. Oke, ini terlihat ya mungkin Terlihat, yang paling peaknya ini di sekitar bulan Juni, ya. Juli, Heeh, Agustus ini karena udah mau panen nih habis ini nih. panen. Oke, mungkin bisa dilanjut. Oke, stop di sini. Ini agak nggak tahu nih apa nih ya. Ini Sebenarnya biasanya ini dashboard, ini kayak reporting funneling sih kita. Oke. Jadi kalau ngelihat yang biru tuh, yang biru tua, itu kayak seperti funnel kan. Jadi mulai dari yang minat dulu sama kita berapa, abis itu yang ngontak kita berapa, sampai yang jadi NIM berapa gitu. Jadi gunanya kita bisa tahu bottleneck-nya di mana sih gitu, banyak keluarnya di mana. Itu untuk menganalisa seperti itu sih. Gitu. Baik. Mungkin bisa dilanjut. Oke, stop di sini. Kalau ini saya juga enggak. Apa itu ya? Yang sebelah kanan itu itu market share ya? Oh iya. Oke, nah jadi tadi yang lanjutan nih, ini lanjutan dari yang data cluster sekolah tadi, sekolah bestie. Sekolah bestie. Nah, itu detailnya seperti ini. Jadi kalau kita dalemi lagi per sekolah itu seperti ini. Jadi kita tahu kepala sekolahnya siapa, guru BK-nya siapa, ekskul favorit mereka apa, seperti itu ya. Terus jumlah student body-nya berapa, yang daftar di kita berapa, itu untuk mengukur market share. Jadi kita bisa tahu, oh masih banyak ya harta karunnya, jadi tanda kutip kan masih dikeruk lagi gitu di sekolah ini gitu. Oke, baik. Mungkin bisa dilanjut. Oke, ini kalau, tadi yang belum dijelaskan. Ya ini kalau ini data dari tim kami biasanya untuk ke rektorat atau yayasan. Jadi data tahunan sih ini tepatnya. Jadi jalur masuk mahasiswa itu dari mana aja gitu. Jadi kita bisa tahu mana sih promo atau beasiswa yang efektif, mana yang tidak gitu. Buat evaluasi untuk next ke depannya seperti itu sih. Terus kalau yang sebelah kanan itu lebih ke informasi kampus dari mana. Karena
ya kalau dari data kan kelihatan ya dari sosmed dan teman-temannya gitu kan, berarti ya generasinya mereka lah gitu, di Gen Z-nya. Iya betul. Berarti nanti mungkin kedepannya bisa dilakukan push benar aktivitas yang terkait dengan itu. Jadi jangan nembak orang tuanya, jangan. Bener. Ya, udah fokus di situ aja. Fokusnya gitu. di sini aja. Oke, baik. Oke, ini sudah. Ini udah ya. Oke, berarti untuk mendalami marketing itu tetap harus mengumpulkan data-data penjualan, data-data profiling pembeli kita itu siapa aja gitu. Oke, baik. Bahkan ada yang lebih detail lagi, persona ya, buyer persona, mungkin udah pernah dengar. Itu lebih detail lagi, itu lebih satu orang kita pelajari dia minatnya apa, behave-nya gimana, seperti itulah. Ya nggak jauh-jauh dari psikologi sih sebenarnya ya. Kalau marketing kan emang ya. Kayaknya marketing tuh banyak Bener, ya. Jadi komunikasi dapat, psikologi dapat. Karena yang ini kan manusia kan, yang dihadapi kan manusia gitu. Oke, baik. Nah, mungkin ada nggak sih Mas seperti tips atau apa ya untuk teman-teman yang mungkin mereka baru pertama kali nih terjun di dunia marketing, baik itu yang sudah inline dengan pendidikan mereka atau yang belum inline sama pendidikan mereka? Tips yang mau terjun? Yang udah terjun mungkin bisa, tapi kayak baru pertama kali nih aku harus ngapain nih pertama kali jadi seorang marketing tuh. Langsung dari expertnya kita kulik nih. Jadi memang yang sekarang dibutuhkan tuh kan adalah smart marketing ya. Jadi bukan hanya penjualan aja, tapi efisiensi. Jadi maksud saya biayanya juga harus diukur gitu. Karena kalau penjualan banyak tapi biayanya juga banyak kan semua orang juga bisa ya. Dan pastinya perusahaan atau kampus, wah ini kok boncos nih kampus, memang banyak dapatnya gitu, tapi anggaran juga banyak gitu kan. Nah, memang marketing yang baik itu adalah effort itu sekecil-kecilnya tapi impact tuh setinggi-tingginya. Gimana caranya? Low cost high impact ya. Itu ya, makanya agar seperti itu dibutuhkanlah data-data seperti ini gitu, supaya lebih tepat sasaran, lebih efisien seperti itu. Oke, baik. Oke. Nah, Mas Kausya ini kan tadi sempat ngobrol bahwa sudah 6 tahun ya terjun di permarketingan gitu. Apa ya? Mungkin bisa nggak sih Mas dijelaskan kayak suka dukanya sebagai orang yang terjun di dunia marketing? Kan nggak mungkin duka aja ya. Soalnya kalau menghadapi, karena begini, kalau ini sepemahaman saya ya, kalau misal ngomongin soal penjualan itu kan balik lagi ke orang yang kita tawarkan itu, apakah dia tertarik atau enggak. Nah kan keputusan tetap ada di dia meski kita berusaha gitu. Itu kan duka ya. Aku nggak, itu challenge, itu tantangan itu. Itu bukan duka. Mungkin bisa di-share Mas suka dukanya selama terjun di dunia marketing itu seperti apa? Kalau duka kayaknya nggak, ini karena kalau suka banyak banget gitu, karena memang passion saya gitu ya. Kalau duka mungkin tadi karena ditolak penjualan, itu justru tantangan gitu kalau buat kami ya. Ya kami nggak pernah menganggap itu suatu duka atau kami langsung baper sudah nyerah, enggak. Jadi kalau ditolak ya cari cara lain lagi, gimana caranya. Berarti mungkin kita perlu dalami lagi nih orang gimana sih. Kalau perlu kita pelajari kehidupan dia masuknya lewat mana, seperti itulah. Jadi ibaratnya seperti itu ya. Jadi kami nggak pernah menganggap, saya terutama misalnya kalau kita jualan terus ditolak, udahlah mental langsung ambruk, enggak lah, jangan. Jadi bapernya jangan lama-lama ya. Jadi kita tetap semangat, tetap olah data lagi, cari cara lain. Kalau perlu kolaborasi sana sini, makanya saya sering join sama teman-teman dosen, bukan hanya di manajemen tapi di hukum, di Fasilkom. Gimana sih persepsi dari mereka gitu ya, mungkin mereka ada ngasih saya insight-insight baru kayak gitu sih. Saya nggak pernah yang merasa duka, enggak, karena memang enjoy banget di sini gitu. Ya sampai kan ini aja 2 kan tadi lanjut. Berarti kalau di dunia marketing tuh nggak ada yang namanya duka teman-teman. Yang ada tuh
tantangan. Tantangan, Gimana benar. cara memecahkan tantangan ini supaya kita yang dapat? Iya, benar. Sedikit quote ya. Nah, Mas, kalau misal kita kembali lagi ngomongin soal Universitas Nurutama gitu. Nah, Mas Kausya ini kan juga dari tim marketing di sana ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan ke Tribuners mengenai Universitas Nurutama, karena kan sebentar lagi ini kita sudah memasuki masa pencarian Iya. mahasiswa baru gitu. Iya. Sebenarnya udah start dah dari awal tahun sih. Oke. Cuman panennya ntar lagi. Oke. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit sih Mas mengenai Universitas Nurutama itu seperti apa, nanti teman-teman bisa dapat apa aja dari Universitas Nurutama gitu. Maksud saya dalam strateginya pada saat panen ini atau gimana? Tentang Universitas tentang Nurutama. Nurutamanya aja. Oke. Ya kami PTS di Surabaya yang akreditasinya B, ya baik sekali. Kita juga ada kelas pagi, kelas malam. Prodi kita ada 12 ya Bu ya, 12 prodi, 6 fakultas. Dan bebas, nggak harus linear. Jadi kalau misalnya SMA-nya IPS atau IPA boleh masuk ke hukum atau manajemen atau ke teknik sipil mungkin kalau passionnya memang di sipil seperti itu. Prodi favorit kita masih dipegang fakultas hukum sama manajemen ya. Iya sih, kayaknya Universitas Nurutama memang terkenal dengan fakultas hukum terutama hukumnya. ya. Karena memang dosen kita juga praktisi rata-rata ya. Mulai dari S1 sampai S2-nya gitu. Kalau S2 notaris kita paling favorit juga. Gitu. Kita sistem perkuliahan kalau yang malam itu hybrid. Jadi jadi bisa online, bisa offline gitu. Kalau yang pagi itu full offline di kampus seperti itu. Oke. Ada lagi nggak Mas yang ingin disampaikan ke Tribuners, entah itu mengenai Universitas Nurutama atau mengenai marketing atau apa ya? Quote biasanya kan quote hari ini Mas gitu. anak-anak Gen Z milenial tuh biasanya gitu, quote hari ini apa nih gitu. Nah, untuk Mas Kausya nih soal marketing gimana? Ya kemarin saya juga ada sempat ngisi ya di beberapa kampus gitu. Jadi ada memang pertanyaan yang bagus. Kalau di marketing tuh karena tadi goalsnya intake gitu ya. Apakah kita harus menjadi generalis atau specialize gitu? Nah, menarik nih. Kan? Jadi kalau generalis kan ibaratnya palu gada apa aja udah kita jual gitu. Atau kita spesialisasi gitu kan. Memang ini bukan pilihan ya, boleh di mix atau mana yang mau diprioritaskan itu kan tergantung dari kondisi kampusnya atau perusahaannya gitu ya. Kalau menurut saya sih specialize itu penting ya di pemasaran. Jadi dan externally kita harus melakukan specialize. Jadi secara keluar kayak Mbak Akira ini spesialisasinya di bidang apa sih gitu. Nah, jadi orang lebih cepat kenanya gitu daripada generalis gitu. Seperti itu. Ya, jadi kalau generalis itu kan semua bisa gitu. Karena kalau spesialis itu udah ini sudah ya Mas, melekat kayak profesinya sebagai expert di bidang itu gitu. Ya let's say kalau Mbak Akira lagi apa ya butuh misal butuh host podcast Akira gitu atau gini deh, atau lagi sakit apa gitu ya pasti ke dokter spesialis kalau memang sakitnya khusus gitu kan gitu. Atau misalnya lagi problem sama pelajaran matematika gitu ya, yang dicari guru umum atau guru matematika, langsung guru matematika, pastinya matematika kan. Nah kayak gitu. Jadi kalau bisa sih kita spesialisasi tapi tetap secara internal tuh kita generalis. Generalis itu dalam arti tetap belajar ilmu-ilmu yang lain. Kayak tadi saya juga tetap belajar juga sedikit-sedikit tentang hukum, tentang psikologi tadi sebut-sebut ya, tentang komunikasi ya, itu untuk memperdalam aja. Tapi externally kita di apa mengecap saya expertnya di bidang ini gitu. Itu. Nah begitu juga dengan marketing. Jadi kampus kita pengen dikenal apa sih? Kampus kelas apa misalnya kampus yang berprestasi atau kampus fleksibel atau apa. Nah itu spesialisasi ke situ. Gitu.
jangan takut marketnya hilang, pasti masih banyak kok marketnya. Penduduk Iya. kita kan 240 jutaan ya. Iya benar itu. Iya, banyak karena tadi Mas Kausia juga sempat ngobrol kan soal bahwa di Universitas Narutama ini yang masih menjadi favorit adalah Fakultas Hukum itu tadi. Berarti iya. untuk kalau misal teman-teman cari Fakultas Hukum ya Narutama, gitu. atau misal teman-teman kayak yang pengen kelas yang fleksibel ya berarti ke Narutama, karena di Narutama ada kelas pagi dan malam yang kelas malamnya pun bisa hybrid ya. gitu. Oke, baik. Oke, Mas, ini karena sudah lebih lama, ini udah hampir 1 hari ya kita di sini. Terima kasih Mas Kausia atas waktunya dan juga materi-materi singkat yang diberikan untuk Tribuners, mungkin bisa jadi ilmu baru buat Tribuners yang nanti mungkin pengen terjun ke dunia marketing, bisa dipelajari dari obrolan saya dengan Mas Kausia hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Universitas Narutama. Bye bye.